Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Novrianti, NIM 123-17005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari small project yang telah saya buat. Saya akan membuat sebuah aplikasi untuk sebuah kios di mana saya akan menggunakan stack dan queue, di mana stack untuk data pada kios dan queue untuk antrian pembelanjaan. Sekarang kita jalankan program yang telah saya buat. Nah, di sini pilihan data barang kios terlebih dahulu dengan stack atau tumpukan. Masukkan barang, misalnya mie, kemudian masukkan barang lagi, telur, masukkan barang lagi, minyak, kemudian masukkan barang lagi, deterjen, kemudian keluarkan barang. Keluarkan barang ini, barang yang akan dikeluarkan adalah barang yang ada pada tumpukan paling akhir yang diinputkan atau dimasukkan. Kemudian coba cari barang. Cari barang, misal mencari telur. Nah, barang telur ditemukan di tumpukan kedua, pada tumpukan kedua ini. Kemudian ubah barang. Di sini merubah nama barang. Misal ubah telur menjadi bubur. Nah, sudah diubah dari telur menjadi bubur. Kemudian bersihkan barang. Bersihkan barang ini berarti menghapus semua barang yang ada. Nah, semua barang terhapus, sudah kosong data barang kios. Kemudian keluar. Lanjut ke menu awal. Antrian belanja. Di sini antrian belanjanya menggunakan queue atau antrian. Pertama, masukkan antrian. Misal 1, masukkan lagi 2, masukkan lagi 3, masukkan lagi 4, 5. Nah, kemudian layani antrian. Layani antrian ini dengan sistem seperti FIFO, first in, first out, di mana antrian yang pertama masuk yang akan dilayani duluan, yang akan keluar duluan. Layani antrian. Nah, antrian 1 sudah dilayani, sudah tidak ada di data antrian. Kemudian misal ingin mencari antrian. Cari antrian nomor 4. Nah, antrian nomor 4 ditemukan di urutan yang ketiga. Yang antrian pertama 2, antrian kedua 3, dan antrian urutan ketiga adalah 4. Kemudian misal ingin merubah antrian. Masukkan antrian yang ingin diubah. Misal ingin mengubah antrian 5, nomor 5. Nah, ubah dengan misal antrian 6. Nah, di sini antrian 5 diubah dengan 6. Misal kemudian layani antrian lagi. Nah, antrian 2 sudah dilayani, sisa 3, 4, dan 6. Nah, kemudian jika ingin membersihkan antrian, semua antrian dihapus, pilih menu nomor 5, kemudian di sini semua data terhapus, sudah kosong, antrian sudah kosong. Kemudian keluar. Jika sudah selesai, bisa keluar dari menu. Selesai. Nah, aplikasi atau program yang
saya buat untuk small project ini. Seperti itulah. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana source code-nya dan apa saja fungsi-fungsi yang digunakan. Di sini dideklarasikan terlebih dahulu library-library yang akan digunakan. Kemudian di sini ada struct dan fungsi stack. Struct stack ini terdapat integer top, string barang max. Di sini menggunakan array. String barang max ini digunakan untuk menentukan batas dari tumpukan yang akan dibuat. Kemudian membuat fungsi-fungsi yang akan digunakan pada stack. Terdapat fungsi awal, integer kosong, integer penuh, void push ini berfungsi untuk menambahkan data, void pop untuk mengeluarkan data, void mencari untuk mencari data, void ubah untuk merubah data, dan void hapus untuk menghapus data atau menghilangkan data. Kemudian struct dan fungsi dari queue. Struct dari queue ada integer head, integer tail, char data 2020. Di sini menggunakan array 2 dimensi, di mana array pertama merupakan jumlah karakter dari data, dan array kedua merupakan batas dari antrian yang akan dibuat. Kemudian fungsi dari queue ini terdapat void inisialisasi untuk penginisialisasian awal, kemudian integer is full, integer is empty, kemudian void enqueue, void dequeue, void cari, void rubah, dan void clear. Nah, kemudian kita masuk pada fungsi pemanggilan. Integer main, integer t, ini digunakan dengan tujuan agar bisa memilih pada perulangan while, integer fill untuk pilihan menu, kemudian percabangan switch case, percabangan menu, kemudian string d, c, data, dan juga pemanggilan dari fungsi-fungsi yang ada. Kemudian lanjut, di sini masuk pada perulangan while. Terdapat integer pilih yang telah dideklarasikan di awal, kemudian string dc data. Di sini ada menu. Nah, kemudian di sini masukkan pilihan in fill, kemudian ini menghapus screen, kemudian masuk pada case tag, switch case ya. Yang pertama ini masuk pada perulangan while jika yang dipilih adalah case 1, yang ini data barang kios, maka masuk pada stack data barang kios. Kemudian jika sudah memilih di sini masuk pada for integer i sama dengan stack top, i lebih dari sama dengan 0, dan i min. Kemudian jika sudah dimasukkan pilihan, misal pilihan 1 yang masukkan barang, maka akan menuju pada fungsi push, yaitu yang memasukkan barang. Nah, kemudian case 2 akan menuju pada fungsi void pop untuk mengurangi barang. Kemudian case 3 masukkan barang yang ingin cari akan menuju atau memanggil fungsi void mencari, kemudian masukkan barang yang ingin diubah akan menuju pada fungsi void ubah. Nah, kemudian jika
barang yang ingin dihapus, maka akan menuju ke fungsi void hapus. Kemudian akan tampil sudah kosong, berarti sudah berhasil dihapus semua data yang ada. Kemudian untuk keluar dari menu stack tadi bisa memilih 6 atau menu nomor 6. Kemudian menuju case selanjutnya, yaitu case queue atau terdapat pada pilihan nomor 2. Ada integer fill dan fungsi void inisialisasi char.date 20. Di sini ada menu lagi, antrian belanja queue. Sama seperti stack, fungsinya hanya saja terdapat pada fungsi-fungsi void yang digunakan, yang membedakannya. Nah, di sini misal memasukkan pilihan, masuk lagi pada switch case. Misal pilihan case pertama. Di sini akan diberikan antrian, muncul antrian, kemudian memasukkan data antrian. Nah, di sini kan tadi di sini sudah ditentukan berapa banyak maksimal data antrian yang boleh masuk. Nah, di sini tentukan sampai 20 antrian. Kemudian kalau sudah penuh, maka akan muncul pemberitahuan sudah penuh jika sudah sampai maksimal yang sudah ditentukan tadi, yaitu 20. Kemudian case 2. Case 2 ini akan diperiksa apakah queue-nya masih kosong atau tidak. Case 3, memasukkan antrian yang ingin dicari. Antrian yang ingin dicari, misal sebelumnya sudah dimasukkan beberapa antrian. Nah, di sini bisa mencari antrian berapa dari yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian case 4, masukkan antrian yang ingin diubah. Misal ingin merubah antrian nomor 3 seperti pada program yang setelah jalankan sebelumnya. Nah, maka di sini akan memanggil fungsi void rubah. Kemudian case 5 tadi menghapus data. Nah, seluruh data antrian dihapus, maka akan muncul sudah kosong pada screen. Kemudian case 6 untuk keluar dari program. Kemudian di sini ada menu lagi, pemberitahuan apakah ingin kembali ke menu awal yang awalnya tadi yang di sini. Nah, jika pilihannya nomor 1, maka akan menuju pada menu awal. Jika nomor 2, maka akan keluar dari program atau close. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi void yang digunakan. Nah, di sini fungsi-fungsi void yang akan digunakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi void yang digunakan pada stack atau tumpukan. Pertama, void awal, stack top sama dengan -1, kemudian integer kosong untuk memeriksa apakah stack masih kosong atau tidak. Jika masih ada kosong, akan return 1. Jika sudah penuh, akan return 0.
Kemudian integer penuh. If stack top sama dengan max min 1, jika sudah penuh akan return 1, jika tidak akan return none. Kemudian void push. Ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya untuk menambahkan data. Di sini if tidak penuh, maka stack top sama dengan stack top plus 1, stack barang, stack top, data. Ini menggunakan array. Jika stack sudah penuh, maka akan muncul pemberitahuan tumpukan barang penuh. Kemudian ada void pop. Void pop ini digunakan untuk mengurangi data, di mana data yang akan dikurangi adalah data yang ada pada tumpukan terakhir atau pada tumpukan paling atas yang dimasukkan. Kemudian void mencari. Void mencari ini untuk mencari data tentu saja. Ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan stack top, i plus plus. Jika c sama dengan stack barang, maka akan keluar barang yang dideklarasikan, barang atau nama barangnya ditemukan di tumpukan. Misal ini tumpukan keberapa, barang itu berada, misal tumpukan 1. Kemudian ada fungsi void ubah. Void ubah ini dideklarasikan char U20. For integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan stack top i plus plus. Misal dimasukkan ubah barang A ubah dengan barang B, maka akan muncul pemberitahuan barang A diubah dengan B. Kemudian ada fungsi void hapus. Di sini akan menghapus semua data barang yang ada. Nah, kemudian masuk pada fungsi-fungsi yang digunakan pada queue. Yang pertama ada void inisialisasi, entry head sama dengan entry tail sama dengan 1. Untuk penginisialisasian awal pada queue. Kemudian ada fungsi integer is full yang untuk memeriksa apakah queue atau antrian masih bisa untuk diisi atau tidak. Jika entry tail sama dengan max min 1, maka akan dijalankan return 1. Jika tidak, akan dijalankan return 0. Kemudian ada fungsi integer is empty. Kemudian ada fungsi void enqueue. Lalu ada fungsi void dequeue. Dan fungsi void cari, fungsi void rubah. Di sini untuk merubah data antrian, misal antrian 5 diubah dengan antrian 7 misal. Kemudian ada void clear untuk menghapus data. Di sini sama seperti stack, semua data akan dihapus. Demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.